Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya, hingga membaik dan sembuh. Amin. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya. Yang pertama dari akunnya Simun Parwira. Saya cemas relatif terkendali, tapi saya mudah stres ketika saya menghadapi pekerjaan yang sulit. Cemas sudah cukup sangat baik. Oke, teman-teman ya. Jadi, ketika teman-teman dalam kondisi seperti ini ya, di fase seperti ini, coba teman-teman itu kurangi dulu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu rumit ya, terlalu banyak memakan beban pikiran, itu kurangin dulu. Pengalaman saya dulu juga sama. Sebelum saya terkena gangguan ini ya, saya itu bekerja di bagian yang setiap hari itu harus berpikir keras gitu ya, teman-teman ya. Terus setelah saya terkena gangguan ini dan sudah mulai pemulihan, saya mulai kerja lagi, saya kurangi dulu ya teman-teman, beban pekerjaannya saya kurangin. Jadi bertahap gitu ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa dicoba seperti itu. Jadi di saat kita itu sudah di fase pemulihan ya teman-teman, usahakan disesuaikan saja dulu pekerjaannya ya teman-teman ya. Jangan langsung balik ke pekerjaan yang sebelumnya yang terlalu memakan banyak beban pikiran. Karena pekerjaan-pekerjaan yang rumit, pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu memang bisa memicu tingkat stresnya kita itu jadi tinggi lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Iqbal MC. Mas Sultan, kalau bangun pagi mulut terasa pahit dan asam, kenapa ya? Ya itu biasa karena asam lambung ya teman-teman ya. Asam lambung pada saat kita tidur itu dia itu reflux ya atau balik gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu di pagi harinya saat kita bangun itu mulut terasa asam, kadang terasa pahit, itu biasa seperti itu ya. Jadi bisa diantisipasi dengan ketika teman-teman itu posisi waktu tidur itu sebelum teman-teman itu tidur gitu ya, posisinya itu miring gitu ya teman-teman ya, atau setengah apa namanya, kalau saya bilang setengah menyandar gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan bantal yang tinggi. Nah, teman-teman usahakan jangan tidur rata begini terlentang gitu, karena itu bisa berpotensi refleksnya itu cepat gitu ya teman-teman ya. Tapi yang terpenting juga teman-teman itu usahakan untuk konsumsi makanannya itu, baik makanan maupun minuman itu, hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung ya teman-teman. Hindari makan sebelum tidur, jadi kasih jeda dulu. Ketika mau tidur, misalkan mau tidur jam 9, usahakan makan terakhirnya di jam 7, karena dalam kondisi perut kita itu penuh ya, terus kita itu tidur, itu juga berpotensi asam lambung itu reflux ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ainal 2883. Adakah di sini di saat mau kambuh langsung mengambil minyak kayu putih dan minum air hangat? Banyak ya teman-teman, termasuk saya dulu juga sama seperti itu. Jadi ketika ada bibit-bibit ya potensi untuk apa namanya kambuh asam lambung itu naik, dengan kalau sudah naik itu kan disertai dengan sensasi yang begitu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi biasanya ketika kita sudah merasa enak, kok ada bibit-bibit kayak mau kambuh nih, kayak mau keluar nih sensasinya, biasanya saya buru-buru itu ya minyak kayu putih ya teman-teman. Minyak kayu putih saya usap-usapin terus di kadang di perut ya, kadang di punggung gini, supaya otot-otot itu rileks dan kita itu bisa apa namanya lebih santai gitu ya teman-teman ya. Dari situlah biasanya asam lambung itu mulai mereda 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 gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan apakah di sini itu ada yang di saat mau kambuh itu langsung mengambil minyak kayu putih, mungkin banyak ya teman-teman ya. Jadi ya minyak kayu putih atau fresh care atau mungkin apa aromaterapi yang lain ya teman-teman, itu biasa digunakan memang untuk penderita gangguan asam lambung ketika mereka mulai panik atau mulai cemas, termasuk saya ya. Itu biasanya dengan dioles-oleskan di sekitar hidung dikit, terus di sini ya teman-teman ya, terus di perut gitu, itu biasanya rileks ya teman-teman ya. Terus minum air hangat gitu ya. Oke, langsung lagi dari akunnya
Ahmad Muhrodin, apa penyebab leher belakang kenceng, pegel, dan solusinya? Itu biasanya karena tegang ya teman-teman ya, pikiran kita itu tegang ya, terlalu banyak apa namanya yang kita pikirkan ya, termasuk sensasi-sensasi yang berdatangan setiap hari itu bisa apa namanya memicu otot-otot kita itu jadi kaku ya, saraf-saraf kita itu juga jadi tegang, jadi di leher belakang, di kepala terasa terikat, itu biasa terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman ya, walaupun susah itu berlatih untuk kita itu rileks dalam menghadapi gangguan ini. Karena apa? Kalau kita tegang, tegang, dan tegang terus setiap hari, yaitu badan kita jadi kaku-kaku, otot leher jadi tegang gitu ya teman-teman, terus kaki gitu jadi juga kaku, buat jalan itu kayak robot gitu ya teman-teman ya. Dan itu seperti itu ya pengalaman saya dulu. Jadi coba berlatih untuk rileks ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rudianto. Bang, apa asam lambung bisa bikin panas dalam ya, tapi sensasinya hilang timbul. Badan panas rasanya. Bisa ya teman-teman ya, dalam kondisi asam lambung kita itu tinggi, kadang perut itu juga terasa panas, dada juga terasa panas, kadang berpindah-pindah ya teman-teman ya. Bisa diantisipasi dengan coba kita kurangi makanan-makanan dan minuman yang memicu asam lambung naik ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman ya. Dewo Sabda, kalau saya sudah 5 tahun lebih asam lambung, ini hampir 50 hari keliengan sempoyongan. Hari-hari selalu dalam ketakutan, cemas, dan keringat dingin sebelah, mata kantuk, kadang pegel, lemas, dan lain-lain, mata buram. Saya coba periksakan malah hipertensi naik, kolesterol naik, gula darah ikutan naik, malah tambah ketakutan yang luar biasa. Minta solusinya Kak, dan apakah ini bisa normal kembali Kak? Mau keluar takut, kalau keluar kemana-mana harus ditemani istri. Ya teman-teman ya, memang dalam kondisi seperti ini, ketika kita itu selalu penasaran dan kita itu cek dan kita belum siap hasilnya, itu bisa bikin kita itu tambah panik, bisa bikin kita itu tambah cemas, sama seperti saya dulu. Tapi teman-teman itu perlu pahami bahwa memang kalau kita terkena gangguan asam lambung ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan, teman-teman sadari bahwa ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya, metabolisme tubuh kita itu juga ikut terganggu. Jadi dari situlah ya teman-teman fokus ke penyembuhan dari asam lambung itu dulu ya teman-teman, yang asam lambung yang nggak normal, yang berproduksi itu berlebihan gitu ya. Dengan cara seperti apa? Kita menerapkan pola makan yang bagus, pola hidup yang sehat, terus pola pikir yang positif ya teman-teman. Kita perbaiki itu secara bertahap ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti asam lambungnya sudah mulai normal lagi, gangguan lambungnya sudah mulai normal lagi, insya Allah yang lainnya juga ikut normal lagi ya teman-teman. Insya Allah bisa normal kembali ya. Keliengan saya dulu juga setiap hari, setiap saat, setiap hari itu merasakan keliengan, sempoyongan, pusing, mata buram ya. Kadang telinga juga berdenging ya teman-teman ya. Itu saya dulu juga rasakan ya, setiap hari dan setiap saat. Bahkan pada saat tidur pun itu terasa kayak goyang-goyang gitu badannya ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut ya, perbaiki 3P secara konsisten, insya Allah nanti juga sedikit demi sedikit itu akan ada perubahan yang positif ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Dinda Aprilia. Assalamualaikum Bang, kenapa keliengan kok lama sekali hilang? Waalaikumsalam. Ya memang keliengan itu awet ya teman-teman. Sudah beberapa kali saya bahas di video-video saya sebelumnya ya, bahwa keliengan ini memang hilangnya itu lama. Ini perlu proses ya, perlu kesabaran kita, perlu keikhlasan kita dalam menghadapi gangguan ini. Insya Allah nanti teman-teman ya, itu juga akan hilang keliengannya. Hilangnya nanti itu tanpa kita sadari teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap konsistenkan 3P-nya. Ya, tidak ada ukuran sampai kapan saya harus mengkonsistenkan 3P ya teman-teman ya, karena masing-masing orang itu bisa berbeda hasilnya. Ada yang menerapkan selama 1 tahun berhasil, ada yang sudah sampai 1,5 tahun belum berhasil gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tetap usahakan itu konsisten ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Oke. Mas Jendon, ya, Mas Sultan, saya lagi melawan perasaan tidak nyata di sekitar.
rasanya masih hampa, kalau tidur belum merasa tidur kayak tidak tidur, tapi terus tak buat kerja meski sensasi masih begitu. Ya nggak apa-apa, dilatih saja ya teman-teman. Hampir penderita gangguan asam lambung ya, hampir ya nggak semuanya, tapi ya kebanyakan ya memang mengalami seperti ini. Termasuk saya juga dulu juga sama seperti itu. Tapi tetap dilatih saja ya teman-teman. Kadang kita sudah tidur ya dengan waktu yang cukup lama pun, itu kita terasa tidurnya itu nggak nyenyak gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Apalagi pada saat kita bangun tidur itu, kita itu terasa tidak fresh, terasa seperti lemas, letih, lesu, dan lain-lain. Itu memang bawaan dari gangguan asam lambung yang disertai dan kecemasan itu seperti itu ya, karena energi kita juga sedang drop ya, tidak normal seperti sebelum kita terkena gangguan asam lambung. Kadang sebelum kita terkena gangguan asam lambung dulu ya, itu mungkin tidur 3 jam atau 4 jam aja, itu kadang sudah merasa tidurnya itu sudah cukup gitu ya teman-teman. Tapi pada saat kita terkena gangguan asam lambung, kadang kita 7 jam, 8 jam ya sampai 9 jam itu pun juga masih terasa seperti ngantuk terus gitu ya teman-teman ya, lemes terus dan tidak bersemangat ya teman-teman ya. Tapi harus dilatih. Memang seperti ini tuh bawaan. Teman-teman tetap latih aktivitas ya. Aktivitas sebisanya saja dulu ya, jangan diforsir ya, bertahap saja ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Alfonso, Mas Sultan, kalau cemas, gelisah, panik, apa bikin mual, muntah ya Mas, perut jadi nggak enak? Bisa, ya cemas, panik, ya itu, terus kadang kita itu kan terasa pusing, terus sudah gitu terasa kita itu mual gitu ya teman-teman. Karena kalau kita panik, kita cemas, asam lambung itu kan langsung bisa dibilang itu langsung naik gitu ya teman-teman, ya itu bisa menyebabkan kita itu mual, kadang pusing gitu ya, kadang geliyengan, itu saya dulu mengalami seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Marisa Juliani. Kalau saya hidung mampet dan kalau pagi itu badan dingin, kaki dingin, keringat dingin. Sudah 4 bulan, hidung hidung mampet sebelah dan berpindah-pindah. Iya, memang seperti itu. Untuk penderita gangguan asam lambung, apalagi yang sering reflux gitu ya, teman-teman, itu biasanya mengalami yang namanya sering hidung itu mampet ya. Ya pindah-pindah kadang kiri, kadang kanan. Itu bukan pilek tapi efek dari asam lambung. Kalau pilek itu biasanya dalam ya 1 minggu lah ya teman-teman ya, itu sudah mulai normal lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau asam lambungnya sudah mulai normal dan sudah jarang reflux gitu ya, itu juga nanti perlahan ya, perlahan itu juga mulai membaik ya teman-teman, nggak usah takut. Minumnya yang sering air hangat aja ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ridwan Moh. Susah banget jaga pola makan, jadi susah membaik nih aslamnya. Ya teman-teman ya, jadi seberapa besar keinginan kita untuk sembuh ya, itu ditentukan dari kekonsistenan kita juga dalam menjalani 3P ya, memperbaiki 3P dari pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Jadi kalau teman-teman memang punya keinginan yang kuat untuk ayolah aku kepingin sembuh, ayolah kepingin sembuh. Jadi seberapa berat tantangan itu pun teman-teman itu harus hadapi dengan sabar dan ikhlas. Kalau memang kita harus menjaga pola makannya, ya kita jaga secara konsisten. Kita jaga pola hidupnya secara konsisten. Kita perbaiki terus pola hidup kita, pola pikir kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Najwa Bromo Asri. Sensasi cemas, mata buram, keliengan tiap hari saya rasakan Mas Sultan. Apalagi perut begah tiap hari, BAB juga kering. Apa Mas Sultan dulu pernah alami? Mohon solusinya Mas, jawab dengan video. Pernah ya teman-teman, BAB selalu kering gitu itu ya, karena dulu saya itu banyak makanan-makanan yang saya konsumsi itu dengan proses masaknya itu hanya direbus dan dikukus, jarang sekali makan makanan yang sifatnya itu berminyak gitu ya teman-teman ya. Tapi hal seperti ini nggak usah dikhawatirkan lah ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu asupan makanannya itu ya dari proteinnya tetap masuk, terus gizinya
dari apa nutrisinya gitu ya, dari buah gitu ya, pokoknya dari sayur-mayurnya itu tetap masuk gitu ya teman-teman ya. Insya Allah juga nggak akan kenapa-napa ya teman-teman ya. Kalau masalah BAB kering, BAB keras ya, kalau kering ya kita sering makan buah saja. Pepaya saya dulu itu cocok gitu ya teman-teman ya. Terus jangan lupa jangan sampai kekurangan minum ya, itu juga bisa berpengaruh. Hal seperti ini sebenarnya sudah banyak dialami ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut ya, kadang memang apa namanya, BAB keras, kadang BAB kering, terus kadang BAB juga lembek. Itu juga seperti itu ya, teman-teman yang lain juga kadang merasakan seperti itu. Yang terpenting adalah kita itu perbaiki secara bertahap, secara konsisten dalam menjaga 3P-nya ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain, mungkin masih tetap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Saya sudahi dulu ya, insya Allah nanti disambung lagi ya, tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.